momen untuk saling tolong menolong. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Orang akan masuk surga bersama dengan siapa yang dia cintai. Normal enggak normalnya jantung itu karena dua. Pertama, karena jatuh cinta. Kedua, karena jatuh tempo. Yang belanja bapak, tapi yang nyerahkan ibu. Jangan yang nyerahkan bapak, nanti pecah perang dunia ketiga. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ingin reuni itu hanya sekedar ajang menunjukkan keberhasilan. Reuni bukan untuk unjuk kehebatan. Manfaat dari reuni adalah bagaimana kita mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Reuni menjadi wadah momen untuk saling tolong menolong. Saya nggak mau Ustadz Somad itu cuman pandai menceramahin orang aja. Dia cuman ngomong di SMK Negeri 1 saja. Sementara dia dengan teman-teman sekolahnya apa yang mereka lakukan? Saya lebih mau bercerita. Kami punya ikatan angkatan 96, maka di situ kami mulai mendata berapa yang teman kami laki-laki sudah meninggal. Tentu anak-anaknya perlu biaya sekolah. Berapa yang putus sekolah, berapa yang yatim. Jadi antara ibu-ibu ini nanti kalau ada bapak-bapak yang mulai mendata berapa yang meninggal, itu bukan dalam rangka untuk menginventarisir IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Jadi Bu, jangan bawaannya cemburu. Mereka ini sedang beramal soleh, ingin supaya persahabatan itu bukan cuman waktu dulu bersama sama-sama STM yang berubah menjadi SMK, tapi ada kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Yatim yang mana? Prioritas yang ring 1 dulu. Amin. Meninggal teman saya pesan ke keluarganya, kalau ada anaknya yang SMP, tamat SD, usia sekolah, antar ke rumah. Saya nggak kaya, tapi insya Allah tamat SMP, tamat SMA gratis.
yang angkatan saya itu. Lalu kemudian yang satu lagi meninggal, sama-sama satu kelas, sama-sama satu angkatan, sama-sama satu kursi. Teman paling berkesan meninggal. Datang saya ke kuburnya jam 12 baru sampai, karena dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, 4 jam. Terlambat saya datang, hanya tinggal pusaranya. Menangis sejadi-jadinya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Saya tanya, ada anaknya yang usia SMP? Ada. Yang usia SMP bawa nanti ke rumah, sekolahnya kita tanggung. Saya tidak mau, oh itu somad itu kan cuman ngomong aja, ngomongin orang aja. Tapi untuk teman-teman dia sendiri, kami berbuat. Kami ketemu setiap bulan. Awal-awalnya cuman ketemu foto upload. Habis itu ngelihat berapa yang komen. Setelah itu, maka kalau kita buat reuni, tema besarnya adalah mau dibawa kemana hubungan ini. Bersama di SMK Negeri 1 Sukabumi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nanti masuk surga itu tidak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga itu berjamaah. Insya Allah nanti di antara jamaah yang akan dipanggil malaikat masuk surga adalah jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi. Dan ketika jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi masuk, dan di antara antrian itu ada Abdul Somad di dalam. Malaikat nanya, ini orang mana? Orang Riau. Riau di mana? Sumatera. Ini Sukabumi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Kenapa bisa masuk sini? Tanda tangan saya ada di SMK Negeri 1. Almar'u, ini Abdul Somad ini ngawur ini. Mana ada cerita masuk surga ngok dengan orang lain. Hadisnya jelas, almar'u ma'aman ahab, orang akan masuk surga bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya mencintai, menyayangi semua saudara saya yang ada di SMK Negeri 1 Sukabumi. Nabi mengatakan begitu, kalau kamu sayang kepada saudaramu, ungkapkan, katakan inni uhibbukum fillah. Tapi coba ingat, waktu saya mengucapkan aku cinta kepada kamu semua, mata saya kan ke sana. Artinya kasih sayang kita ini karena Allah. Tak sayang maka tak cinta maka tak ngutang.
Hubungan kita jangan dirusak hanya karena hutang piutang. Dulu itu teman saya satu sekolah, tapi sejak itu saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Kenapa? Hutangnya nggak bayar-bayar. Maka di beberapa posting saya di Instagram, di Facebook, waktu saya ceramah tausiah di Bogor, saya dibawa bertamu makan siang di salah satu rumah jamaah. Saya foto di depan garasi mobilnya, ada tulisan di atas, memberi hutang menambah musuh. Betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak mau nolong. Saya kalau ada teman yang kesulitan, saya nggak mau kita jadi kelahi gara-gara ini. Saya cuman bisa ngasih segini, pakailah. Tapi kalau untuk ngutang seperti yang tadi nggak bisa. Saya khawatir nanti sholat saya nggak khusyuk, hubungan kita rusak, doa saya nggak makbul, terbayang wajah kamu asam urat saya naik, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, apalagi jantung kita ini sekarang banyak nggak normal. Nggak normalnya jantung itu karena dua. Pertama, karena jatuh cinta. Kedua, karena jatuh tempo. Hari ini kebersamaan kita ini membahagiakan luar biasa. Maka jadikan wadah ini sebagai saling tolong menolong. Kalau grup WA-nya sudah ada, alhamdulillah. Kalau grupnya belum ada, buatkan grupnya. Grup itu cuma bisa 1000 Pak Ustadz. Kami kan banyak. Grup bisa sampai 3000. Tapi kan untuk beli aplikasinya mahal, 15 juta. Ustadz kok tahu? Tim ngasih tahu. Ustadz ini kita punya grup untuk buat kajian, Zoom-nya bisa 1000 orang. Tapi kalau kita beli ini bisa, nampaknya berat, besar, tapi kalau patungan bersama menjadi ringan, insya Allah. Mudah-mudahan reuni hari ini hanya starting point, titik awal garis start. Setelah ini ada program-program kemanusiaan ke depan. Ada program santunan yatim. Anak-anak saudara kita yang yatim ini paling enggak 3 kali setahun. Pas masuk sekolah, Idul Fitri, atau nyambut Ramadan, dan di awal tahun. Kan ini kebutuhan besar. Banyak sekali orang nyantuni anak yatim pas mau bulan puasa. Setelah itu dia lupa. Dia anggap menyantuni anak yatim itu, perut anak yatim itu laparnya pas di Sya'ban aja. Dia lupa perut anak yatim itu sama dengan kita. Anak yatim jangan dipajang. Ini anak kita. Anak teman kita ini anak kita. Ngelihat anak teman, ingat anak kita. Tapi jangan sampai ngelihat istri teman lupa bini kita.
Ini bahaya. Gimana rasanya kalau anak kita dipajang di depan orang banyak? Saya tidak menyalahkan, tapi ini true story, kisah nyata. Saya nanya ke anak yatim, bapak dulu kabarnya yatim, iya. Apa yang paling menyakitkan dalam hidup bapak? Yang paling menyakitkan itu Ustaz Somad, ketika kami dipajang di depan orang banyak, malunya Ustaz. Sejak itulah saya nggak mau majang anak yatim. Kalau mau bantu, transfer langsung. Belikan plastik kresek besar, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, ada kopi, ada teh, ada roti, ada ikan sarden, masukkan uang saku, yang belanja bapak, tapi yang menyerahkan ibu. Jangan yang menyerahkan bapak. Nanti pecah perang dunia ketiga. alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.